والمسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Halaman 10. Halatu wudu'in najasati fil ma'i halatan. Idza kana al-ma'u qalilan dunal gullatain yatanajjasu mutlaqan bi mujarradi wudu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar wa idza kana al-ma'u kathiran gullataini fa akthar fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Wa mal ma'i idza waqa'a najasatun fa nahkumu najasatihi wa in kathiran wa lam yataghayyar. Wal gullatani lughatan al jarratani al azimatani wa syar'an ma waznuhu 500 ratrin baghdadi aw 565 ratlan tarimiyan wa bil magayis al hadithah 217 litran taqriban wa huwa ma yusawi 10 tankat kama qala ba'dhum wal gullatani 10 min at tanak kada ata tahriruhu bi ghairi shakk. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i yu'fa minal ma'i wal ma'i 'anil najasah allati la yudrikuha at-tarfu al-basharu al-mu'tadilu wal maytatu allati la dama laha sa'il wa hiya allati idha shugga minha 'udhun lam yasil damuha kaddubabi bi syartaini an la yakuna bi fi'lihi wa an la yataghayyara ma waqa'at fihi wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan hadrat Allah atas segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya, di dalam ridha-Nya, berzikrullah, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, mengaji ilmu fikih di dalam bab najasah daripada keadaan bagaimana apabila jatuh najis itu di dalam air. Maka pengarang berkata dari kata-kata guru mahaguru kita Habib Zain bin Ibrahim Al-Mismed dikumpulkan oleh muridnya Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, apabila jatuh najis di dalam air, contohnya ini ya, maka ada dua keadaan. Kita lihat dari dua sisi dulu, airnya banyak apa airnya sedikit. Nah, ibaratnya ini bak. Ini namanya bak, misalnya air. Lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60. Nah, ini 2 kullah. Udah airnya isinya 2 kullah. Dira wa rubu'. Wira warubu sehasta seperempat, hasta 1/4 hasta ya. Kalau 1 hasta kurang lebih di dalam hitungannya 48 1 hasta, jadi 48 bagi 4 12 tambah 48 60 cm, itu kurang lebih semuanya. Maka kalau air itu kurang dari 2 kullah, kita sekarang ke bak kamar mandi, ada bak kecil, kita ibaratin deh jaraknya 40 kali 40, kurang nggak? Kurang. 50 kali 50,
55 masih kurang. Taruh 60 pas. 66 airnya penuh. Airnya jangan airnya kurang ya isinya kurang. Kalau airnya penuh, nah itu sudah mencukupi 2 kullah. Tadi berhubungan dengan najis, jatuh najis ke situ. Jatuhnya najis, misalnya kotoran-kotoran, daun-daunan. Kalau di rumah misalnya sabun-sabunan, sampo-sampoan, misalnya kan suka-suka di pinggiran bak tuh, yang merubah air. Kalau air kurang dari 2 kullah, otomatis air itu berubah. Karena air itu kurang dari 2 kullah, nggak penuh, nggak bak, nggak 60 kali 60, baknya 48, 4 atau 50 masih kurang jauh. Atau baknya setengah bak, nggak penuh. Maka kalau berjatuhan najis ke dalamnya, kebuang, jatuh, sengaja nggak sengaja jatuh najis dari atas, dari burung-burungan misalnya zaman dulu. Zaman sekarang misalnya orang mau bikin laboratorium kencing, ditaruh laboratorium kencing itu apa namanya, tes urin, ditaruh di pinggir bak, jatuh, habis sudah. Najis nggak? Najis. Padahal itu urin katanya warnanya putih, misalnya, nggak berubah itu air, nggak bro. Tetapi gara-gara itu air kurang dari 2 kullah, otomatis najis. Walaupun nggak berubah warna, walaupun nggak berubah bau, 3, walaupun nggak berubah rasa. 3 ini penting di dalam bau, warna, yang terpenting rasa. Kalau bau aja masih dimaafin kalau itu airnya lebih dari 2 kullah. Kalau masih ada bau dan warna masih dimaafin kalau itu airnya lebih dari 2 kullah. Tapi kalau udah berasanya lain, nah udah berubah, rasa yang mahal. Karena nggak mungkin kita berwudu air banyak tapi ketumpahan najis, itu air udah berubah nggak enak rasanya, maka udah berubah itu airnya mutanajis, kejatuhan najis. Jadi kalau air kurang dari 2 kullah, kejatuhan najis otomatis karena dia nggak kuat, nggak banyak, airnya sedikit. Kalau air banyak berjatuhan najis, dilihat dari 3: warna, bau, dan rasa. Kalau ada bau doang masih ngelaapin, suka-suka kita dari toren turunnya air bau sedikit, nggak apa-apa. Yang warna misalnya ada butak sedikit nih hari ini, kayaknya lagi butak, biasanya lagi kering, ya kan, nggak apa-apa. Tapi kalau rasa udah berubah, maka air itu najis. Itu patokannya 2 keadaan gitu. Disebutkan idza kana al-ma'u qalilan, apabila air itu sedikit, dunal qullatain, di bawah 2 kullah, yatanajjasu mutlaqan. Mutlak artinya otomatis. Maka air itu berubah najis otomatis, langsung bi mujarradi wuqu'in najasah, dengan langsung jatuhnya itu najis ke tempat air yang kurang dari 2 kullah, maka air itu langsung otomatis wa in lam yataghayyar, walaupun air itu nggak berubah. Paham nih sekarang? Kita di rumah suka-suka, atau tadi di mana itu, di kamar mandi, kan bak ember, berapa bola ember ya, paling 5 liter ember. Kalau jatuh najis berubah langsung, kena kencing kita aja nih. Ada yang berdiri kencing, dicapai tanpa air bak dengan kencing, berubah langsung, karena yakin merubah najis itu kepada air yang kurang dari 2 kullah. Kalau air lebih dari 2 kullah enggak berubah. Itu dia yang kedua. Idza kana al-ma'u katsiran, apabila air itu banyak, gullatain, 2 kullah. Gullah itu min gilali hajar. Yahudi zaman-zaman negeri sebelum Islam, ada negeri Bahrain dan Oman.
hasil rampasan perang suka dibawain tempayan, bahasa kita. Tempayan, ingat tempayan? Gede-gede kan tempayan tuh bunder. Itu satu pula. Kalau tempayan yang gede, sekarang drum yang biru tuh. Kalau dulu tong bensin, apa namanya, tong drum bensin, ingat nggak yang kita dorong bensin tuh? Itu drum ya. Nah itu 2 pula, gede itu. Kalau dia lingkaran 50 sama 100, bener. Itu tingginya 100, lingkarannya 50, jadi 2 pula. Idza kana al-ma'u katsiran, apabila air itu banyak, gullatain 2 pula fa aktsar, apalagi lebih. Contohnya dulu di masjid-masjid ada bak banyak banget airnya. Bak mungkin 3 meter kali 3 meter. Wah, lebih enak gitu. Nyebrung itu enggak apa kan. Airnya 3 meter kali 3 bak-bak zaman masjid-masjid dulu 2 meter, ada yang 3 meter. Itu banyak. Fala yatanajjasu, enggak bisa berubah jadi najis illa, kecuali tidak taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu, kecuali kalau air itu berjatuhan najis. Yang tadi mutlak otomatis langsung najis karena airnya kurang dari 2. Kalau ini enggak, dilihat dulu 3 sisi. Dilihat warna, rasa, dan bau. Warna, rasa, dan walau taghayyuran yasiran, walaupun berubah sedikit. Tadi kita bilang berubah rasanya, udah langsung air itu kita hukumkan najis. Di bawah dijelaskan wa ammal ma'i'u idza waqa'at 'alaihi najasatun fanahkumu bi najasatihi. Adapun benda-benda cair, susu, kopi, teh, dan lain-lain. Ada sebejana itu buka gede misalnya. Begini bejana, seleter deh. Jatuh najis, udah langsung. Air ini nggak boleh lagi kita minum walaupun kopi, teh, dan lain-lain. Kecuali laler gitu. Ada hadisnya. Minggu kemarin ya, ingat minggu kemarin di sini bukan? Bab yang ada orang ingkar sama hadis Rasulullah di sini bukan? Belum. Jadi kata Rasulullah, apabila jatuh laler ke gelas kalian yang di situ ada air cairan, baik air biasa, baik sirup, baik coklat, baik teh, apa-apa, itu lalu ente celup, ente tenggelamin lagi itu lalu. Itu air ente tenggelamin itu lalu. Kenapa? Karena di sayap laler yang sebelah kiri racun, sebelah kanannya penangkal racun. Subhanallah. Nabi kita ngomongannya ilmu kedokteran. Dia bukan ahli laboratorium, bukan ahli binatang, tapi dikasih Allah ilham, kasih ilmu. Kalau laler jatuh, engkau celupin, tenggelamin maksudnya. Biar apa? Biar racunnya ditawarin penawarnya dengan penangkal racunnya dari sayap sebelah kanan. Diteliti sama ulama. Oh, nggak di sembarangan aja. Bener. Ada di dalam 2 sayap itu salah satunya racun. Biasanya yang sebelah kiri. Yang jelek kan yang kanan pasti yang bagus penawar. Maka begitu. Katanya di dalam penelitian ilmu tentang antibiotik, itu antibiotik ada di sayap laler, yang satu racun. Maka Nabi suruh apa? Suruh tenggelamin. Ada ulama ingkar namanya hadis. Ini hadis riwayat Imam Bukhari lagi. Sahabat Abu Hurairah perawinya. Dia ingkar. Masa katanya di sayap laler ada racun, ada penawarnya. Dari mana? Omongan apa nih? Nggak masuk akal, nggak masuk logika. Dia diemin aja itu laler, nggak diapain, kan Rasulullah suruh apa? Tenggelamin laler biar masuk ke dalam air,
itu racunnya nanti ditawarin sama penangkalnya. Dia enggak ingkar, dia pengen tes, dia pengen coba. Kualat dia langsung. Dia minum keracunan langsung. Ya rasa dia langsung. Sombong sih sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 3 masalah belum saya sebutin, yang keduanya di dalam Kifayatul Akhyar yang di kitabnya. Semuanya di Sahih Bukhari hadisnya. Tapi masalahnya fikih. Masalahnya fikih. Yang kedua, kalau imam belum bangun dari rukuk, kata Rasulullah, jangan makmum ngangkat kepala duluan sebelum imam. Nanti dirobek kepalanya jadi kepala himar, kepala keledai. Ini orang ingkar lagi Rasulullah, nggak percaya sama itu hadis, nggak percaya. Masa kepala gue jadi kepala himar katanya, kepala masa berubah jadi kepala keledai. Tahu keledai? Himar. Di sini jarang keledai, di negeri Arab keledai banyak. Itu orang ngetes, nyoba, sengaja setiap imam rukuk dibangun duluan, belum berubah katanya. Sehari 3 hari dia sengaja sok-sokan begini. Dia sengaja 3 hari mukanya mancung kayak himar, kemaluan dia tutup mukanya kayak itu orang yang ingkar sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada hadis Rasulullah udah ancam, al-kadhibu alayya laisa kakadzibin ala ahad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Oh, ini di pengajian Instagram. Kalau ada yang lihat Instagram saya, ada di pengajian baru ingat. Di kitab apa itu pengajian bab kitabnya Mual Mustasfa. Nah, kata Rasulullah, siapa orang yang mendustakan hadis-hadisku, nggak sama dia mendustakan orang lain. Jangan berani-berani mendustain hadis Rasulullah. Artinya ingkarin hadis. Jangan sekali-kali remehin hadis Rasulullah. Karena Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah enggak berbicara omongannya kecuali itu wahyu dari Allah. Enggak sembarangan dia ngomong kecuali udah diatur sama Allah lisannya. Antaqahna Allahu alladhi antaqa kull syai'. Allah lah yang mengucapkan ucapan lisannya, yang memberikan ucapan kepada semua manusia. Ini kita siapa ya? Allah. Ente ditarik satu urat sama Allah, nggak bisa bicara ente. Bisa nggak bisa bicara? Apa namanya? Stroke suara. Ada kan sana stroke suara, nggak bisa ngomong. Ini kejadian di masa zaman salah satu aulia illah, Al-Hayy Ahmad bin Hasan, di dalam kitabnya apa namanya kitabnya, dibawakan kisah seorang wali. Yang satu ingkar sama wali. Orang nggak percaya sama aulia. Padahal dia alim. Cuman nama wali yang soleh, yang wali ibadah, yang punya karamah dia nggak percaya. Sombong dia. Sombong ente wali. Mana ilmu ente ini? Ane ilmu ane fikih, ane hafal hadis, ane hafal Quran. Ayo kita berdebat. Oh begitu. Dia sangka orang wali itu dulunya bodoh kali. Orang wali dulunya pinter, cuman udah tua. Cuma dia emang mudanya kayak ente. Mudanya juga dia dulu belajar. Pasti dia mulai masa mudanya belajar. Kata si wali, ente jangan sombong dengan ilmu yang hai muda. Ntar aneh talem ilmu ente. Begitu ya. Ane talem ilmu ente yang punya ente. Bagaimana cari nelen nih katanya. Oh iya, ente sombong, dicelak-celak terus itu wali. Tenang. Udah diisyaratin katanya, besok ente nggak bisa ngomong lagi. Nggak bisa bicara lagi, nggak ingat ilmu ente, lupa. Nggak ingat ilmu. Datang pasti lagi mau khutbah, lupa setruk suara, nggak ada ilmu, lupa yang dia mau jawab, yang mau dikatakan. Ya Allah. Itu kalau zaman sekarang namanya setruk hilang ingatan.
Dulu dia hafal maulid, pas setruk hilang maulidnya. Kaset hilang, apa enggak? Ini apa lagi? Karena si kringnya rusak. Siapa yang rusakin? Allah. Itu orang sombong sama si wali tersebut, dia ambil, ditelan sama ilmunya. Dengan izin Allah dia lupa sama ilmunya, dia nggak bisa ingat lagi apa yang dia hafal. Baru dia nyesal. Wah, aneh datengin ke wali itu. Kata wali, udah, langsung ditahu. Ilmu ente tuh ada di leher lak-lakan ayam tuh kali itu. Ente potong tuh ayam, ente sedekahin tuh ayam. Ente ilmu ente di situ katanya ente taruh di situ. Masya Allah. Orang-orang aulia begitu, dia ambil ilmu orang, dia taruh di lak-lakan Kuwaisal Tedik. Dia taruh di lak-lakan ayam. Ente potong, ente sedekahin ayam itu. Ntar ilmu ente balik lagi. Wah, bingung dia, lebih bingung lagi. Masa kita motong ayam bisa balik katanya? Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mengembalikan dan mengangkat dan dicomot. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Jangan sangka wali-wali Allah itu mereka orang-orang yang tidak dijaga sama Allah, dijaga sama Allah. Tunggu tanggal mainnya belum waktunya. Insya Allah Allah buktiin orang-orang yang aulia di sisi Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu. Jadi dua tadi, satu tentang apa tadi? Lalu diingkar sama hadis Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mendustakan hadis-hadisku hendaknya ngambil tempat di neraka. Sombong dia. Orang sekarang nih orang-orang apa itu yang nggak percaya sama hadis Rasulullah. Entar nggak boleh gitu ngomong lagi. Jadi orang-orang yang nggak percaya sama Quran mau direvisi. Quran katanya udah nggak sesuai zaman. Hadis Rasulullah begini, hadis Rasulullah begitu. Aduh, itu jangan dengerin tuh. Merusak itu, merusak akidah di. Jangan percaya sama sahabat. Wah, apalagi. Jangan percaya sama keluarga Rasulullah. Habis lagi deh. Itu bukan akidah kita, bukan akidah ahli sun. Hurufnya tahu itu 3 huruf tuh. Mereka itu, ya. Jangan. Nih, yang kedua tadi dia ingkar sama hadis Rasulullah tentang yang orang duluin bangun dari ruku dirobek kepalanya apa? Ngedihi himar. Yang ketiga saya sempurnain dari hadis Rasulullah di Bukhari juga, riwayat Abu Hurairah juga. Kata Rasulullah, apabila kalian bangun di malam hari, jangan kalian masukkan tanganmu di bak duluan. Jangan masukin tangan kita ke bak. Kenapa? Karena engkau tidak tahu tanganmu kemana gerayangan, bahasa kita. Kita kalau tidur tangan kita suka gerak. Kenapa? Garuk-garuk kelangkangan, garuk-garuk keramian, gatel. Kan najis tuh. Ini tangan bekas-bekas kotoran dari mana tangan kita tidur kita nggak tahu. Ini orang nggak percaya lagi hadis Rasulullah. Apaan? Masa kita tidur gerayangan tangan kita? Betul. Nggak tahu jadi kegatelan. Tahu gatel keramian. Digaruk-garuk sampai masuk tangannya ke duburnya. Karena dikualat, karena dia nggak percaya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu orang-orang yang nggak percaya ingkar dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang di bawah tadi, yang berhukum yang wal ma'i'u. Adapun air yang cair, kalau berjatuhan najis, ya, fanahkumu bin najasatihi. Kami hukumkan air tersebut, baik kopi atau teh atau apapun datang kecuali tadi laler. Nah, bagi tadi tentang kecuali laler. Kalau yang lain panahkumu binajazatihi wa in katsiran lam yataghayyar. Walaupun banyak tapi enggak berubah, tetap air itu kena najis karena jatuhnya enggak berubah, tapi jatuh najis karena airnya sedikit. Airnya sedikit segelas doang, teh, susu. Kita habisin. Wal gullatan lughatan al jarratan al 'azimatan. Gullah itu adalah tempayan yang besar.
yang tadi dari Gilal Hajar di dalam Kifayatul Akhyar dari negeri-negeri Bahrain atau Oman. Waznuhu, dan isinya 500 ratl, 500 ratl Baghdadi yang disebut dengan liter, bahasa kita 217 liter. Jadi satu pullah 108 liter. 108 liter. Kalau tukang minyak tanah dulu ada namanya tong minyak tanah kecil yang sekarang dipakai buat tahu. Itu 8 biji. Jadi 2 pullah 16 tank kecil untuk minyak tanah. Ya, itu ukuran-ukuran zaman kita masing dulu ngaji sama guru-guru kita. Sekarang udah main liter aja deh, 217 liter 2 pullah. Kalau satu pullahnya jadi 108,5. Itu tank namanya, tanakat. Disebut tanakat. Ada kata-katanya wa gullatani asyratun minat tanak. Ya, 2 kullah itu adalah 10 daripada tangki. Bahasa Arabnya tanak, tangki kan gitu. Ya, tangki kecil ya. Kada ata tahriruhu bi ghairi syak. Begitulah disebutkan isi daripada air 2 kullah itu tidak syak lagi adalah 10 tanak atau 217 liter. Terakhir, wal ma'fuwat minan najasati fil ma' yu'fa fil ma'. Dan ada sesuatu yang dimaafkan dengan ketentuan. Apa saja yang dimaafkan? Najasah allati la yudrikuha tarfu. Najis yang enggak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, misalnya cepretan kecil, najis. Kita lihat enggak? Enggak. Semprotan najis yang kita enggak melihat, yang enggak bisa kita lihat dengan mata kasat kita kecuali dengan mikroskop. Baru itu namanya ma'fu, al-ma'fuwat yang dimaafin. Karena sedikitnya, karena tidak dilihat oleh mata. Padahal itu najis. Yu'fa fil ma'i wal ma'i. Dimaafkan kalau jatuh ke air atau kejatuhan di benda-benda cair. Dimaafkan karena tidak dilihat oleh basar, mata al-mu'tadil, yang sedang, yang bisa mengeker sesuatu yang kecil tapi itu nggak bisa dilihat, maka itu dimaafkan. Yang pertama, an-najasah allati la yudrikuha tarfu. Najis yang kecil, yang cepretan tersebut tidak dilihat oleh kedipan mata. Yang kedua, wal maitah allati la dama laha sa'il. Tuh, yang tadi laler enggak ada darahnya. Binatang yang tidak berdarah. Kalau nyamuk ada darahnya. Kalau kita petes tuh nyamuk keluar enggak? Bangsat, maaf ya, ada itu kalau jatuh di satu air najis dia karena dia ada darah di badannya. Ada kalau laler tadi kumbang, ingat gak dulu kalau kita beli cendol ada apa namanya tuh sirupnya, pada tak jatuh kumbang di atas, nggak apa-apa ya, karena dia nggak berdarah, nggak membawa najis. Contohnya tadi laler. Apabila berjatuhan sesuatu binatang kecil, serangga, maaf, ada namanya kunyuk-kunyuk kecil tuh yang di dapur, itu nggak apa itu, nggak berdarah dia. Biasanya di nasi, biasanya di makanan, ya, dia hinggap begitu nggak najis, karena di binatang kecil ya yang tidak terlihat mata dan tidak membawa darah, ya, nggak berdarah. Yang kedua, wal maitah allati la dama laha sa'ila. Walaupun dia maitah, artinya mati di situ, tetap nggak menjadi Kenapa? Allati idza syugga minha 'udwan lam yasil damuha. Kalau itu laler atau benda kumbang yang lain-lain dipotes badannya nggak ada darahnya, nggak ada darahnya. Kalau nyamuk ada nggak? Ada. Kalau tadi bangsat ada, dan lain-lain, barghus namanya. Kadzubab. Tuh, ada kan? Kadzubab, seperti laler. Nah, tadi hadisnya kalau jatuh laler ke bejana seseorang, maka celupin itu laler, karena di badannya laler itu ada racun dan yang satu ada penawar. Kita percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan 2 syarat, an la yakuna bi fi'li,
bukan dia sengaja-ngaja naruh. Itu tadi kejatuhan. Lain, ente naruh sendiri lain dong. Ente naruh, nih gua taruh nih, najis, ente naruh sengaja. Yang kedua, wa an la tughayyir ma waqa'at. Jangan dari binatang itu merubah yang ada. Misalnya tadi susu, pas jatuh kumbang jadi kuning semuanya. Nah, berubah itu. Nero, karena ada perubahan misalnya. Ada perubahan? Kalau enggak berubah enggak apa-apa. Itu sirup dikelilingin sama laler kumbang. Berubah enggak? Enggak. Karena dia enggak ada darah, maka enggak berubah. Kalau berubah sedikit, itu misalnya sirup putih ditaruh kumbang atau kumbang jatuh ke situ jadi misalnya hitam, nah berubah itu baru najis. Itu dengan 2 syarat. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Minggu depan babus siwak, insyaallah kita bawa siwak ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allam wa ahkam sirri asraril Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adhiya ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب. Ini doa habis nuntut ilmu, terutama ilmu fikih, ilmu hadis, namanya Rabbanan Pak. Kalau tadi baca apa itu? Ratib. Ada doa juga. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina tauba tamsil likulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma qablan wajudan manna la bihtisabin minna bil mustafa rasuli ahda bi kulli suhli salla
haddal hamdi wa alihi wa sahbi idana tashfis suhbi walhamdulillahi ilbahi wa tanahi. Ini susunan karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, gurunya Habib Utsman bin Yahya Betawi. Yang kedua tadi Rabbanan fa'na Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid bin Zain, ya, di atas Habib Ahmad bin Hasan. Itu diambil oleh ulama-ulama setelah membaca ilmu Rabbanan fa'na. Kalau membaca wirid ya Rabbana, terutama ratibul atas. Wallahu a'lam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.